Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita kembali untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, di tengah-tengah peribadatan kami di saat ini. Kami ingin diperlengkapi oleh firman-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan layakkanlah kami semua untuk dapat menerima firman dalam kehidupan kami setiap hari. Buka hati, jiwa, dan pikiran ini agar boleh menerima serta melakukan firman-Mu dalam seluruh perjalanan aspek kehidupan ini. Kuasailah kami dengan roh dan hikmat-Mu agar boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam keluarga, berjemaat, bermasyarakat, dan dimanapun kami pergi dan berada. Agar kami semua boleh hidup dalam sikap dan tanggung jawab yang benar sesuai dengan isi firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber firman bagi kehidupan kami semua. Amin. Kita akan membaca Alkitab sebagaimana dengan trilogi Gemim yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menamai kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkan kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebab
Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidakkah tahu kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita sambung.